Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan melanjutkan dari sebuah sesi di mana di akhir atau penghujung dari sebuah video kali ini yaitu Docker Load Balancer. Setelah kita udah mencoba mengenai Docker di orchestration ataupun clustering pada container ya. Jadi kali ini kita akan mengetahui atau juga mengimplementasi bahwa cara kerja load balancer itu gimana dan juga penggunaan pada Docker atau teknologi container ini. Oke, singkat saja di sini saya memiliki sebuah penjelasan dari sebuah PowerPoint yang saya dari tahun 2021 silam, yaitu waktu saya prakerin atau praktek kerja industri atau biasa disebut kalau orang umum itu magang atau kerja praktek ya. Jadi di sini saya dikasih case atau challenge sama senior saya waktu itu, di mana untuk mengetahui cara kerja load balancer atau bisa dibilang cara untuk mengoptimalisasi sebuah server itu kita implementasikan kepada teknologi kontainer ini, yaitu menggunakan Docker. Case-nya itu kayak gini, di mana di gambar ini si Hproxy atau load balancer-nya sendiri dia adalah benteng garda terdepan dari sebuah eh, apa namanya untuk sebuah aplikasi yang udah berjalan di sebuah server. Jadi ini adalah load balancer-nya yaitu Hproxy. Dia memiliki sebuah portnya itu seperti Docker. Dia itu ada yang namanya port untuk host sama container ya. Tapi kalau yang Hproxy ini dia sifatnya adalah uh, dia kasih untuk host portnya itu berapa. Tapi yang untuk port yang kedua ialah yang port mapping atau kalau bisa dibilang itu uh, luar dari sebuah port yang di dalam itu dia itu mau ditaruh ke port berapa. Kalau dibilang itu adalah sebuah front end, jadi kita uh, redirect atau direct sebuah container port ini ke dalam sebuah service atau aplikasi yang sudah berjalan. Nah, contoh di sini adalah di belakang sebuah load balancer ini dia terdapat sebuah dua app atau aplikasi, yaitu di mana dia itu service app 1 dan app 2. Nantinya itu adalah bentuknya adalah sebuah web app gitu ya. Nah, web app ini nantinya mungkin secara visualnya dia agak berbeda. Mungkin untuk semisal dia ada warna untuk sebuah CSS pada HTML-nya itu yang membedakan dan juga beberapa webnya itu ditandai biar tahu kalau load balancer ini memang bekerja gitu. Intinya itu. Kalau untuk pengimplementasian di industri yang real, dia itu aplikasi yang benar-benar aplikasi yang satu, enggak beda, cuma dia ditaruhlah sebuah load balancer agar apa? Ketika user load atau get request, dia mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika klien-klien di luar yang sama-sama menyerang get request-nya ke server ya, area server sini, dia tidak uh, mengalami load yang apa ya namanya itu, kayak dia itu gak optimal gitulah intinya. Jadi kalau sama-sama request itu nanti ada munculnya timeout dan lain sebagainya itu. Nah, contohnya itu seperti kalau teman-teman tahu kalau khususnya yang pernah mengikuti kayak ya kayak idol group yang
lagi rame sekarang, yaitu kayak GKT gitu kan. Itu kan webnya itu waktu dia war itu pasti kita ini sebagai fansnya itu kan get requestnya ya, kliennya itu pasti banyak banget. Nah, itu yang menimbulkan timeout dan juga kurang optimal pada server. Sehingga muncullah sebuah Cloudflare. Cloudflare-nya itu adalah garda terdepannya dari sebuah webnya tersebut. Bisa dibilang dia itu apa ya, nama lain sebuah load balancer, kayak proxy gitu. Nah, di sini kita pakai sebuah load balancer-nya adalah teknologi H-proxy, bukan dari semacam CDN ataupun Cloudflare gitu. Terus ada perbedaannya juga untuk mempelajari sebuah proxy, reverse proxy, sama juga load balancer ini itu apa. Nah, tapi di fokus video kali ini kita akan mengetahui dan juga cara kerja sebuah load balancer itu gimana. Setelah kita tahu, wah ini front end-nya itu atau container port-nya dia direct ke service app 1 sama 2. Nah, service app 1 sama 2 itu sama-sama port 80, yang dimana dia itu sama-sama HTTP request. Cuma perbedaannya adalah dia kalau di case kali ini saya cuma kasih perbedaan pada sebuah CSS dan juga di HTML-nya agar biar tahu kalau kita mau klik refresh pada sebuah web browser itu dia akan mengetahui bahwa load balancer ini benar-benar bekerja. Kalau semisal gak dibedakan nanti kan kita bingung, oh ini load balancernya kerja atau enggak gitu. Intinya kayak gitulah. Nah, setelah itu service app-nya pada di implementasi video kali ini dia membutuhkan sebuah service lagi satu, yaitu database, karena nantinya ini web app-nya itu tipenya kayak CRUD, ada create, read, update, and delete di sana. Tapi ini kayak sekedar CRUD sederhana lah, kayak tambah data gitu ya, data sebuah karyawan gitu atau siswa, itu bisa teman-teman bisa kreasikan sendiri lah. Nah, intinya kayak gitu. Terus di sini saya udah mengupload sebuah repository Docker Compose ataupun implementasi load balancer ini udah di GitHub. Tapi teman-teman bisa improve sendiri, gak apa-apa. Cuma untuk mengetahui cara kerja dan juga behind the scene dari sebuah load balancer benar-benar paham agar bisa diimplementasikan untuk teman-teman yang benar-benar mau implementasi punya ciri khas sendiri gitu. Oke, tanpa lama-lama kita buka dulu kitab saya yang mudah mengimplementasikan sebuah Docker load balancer ini. Sebelum kita nyemplung lagi nih ya, sekedar pembahasan. Jadi load balancer itu ya, dia adalah sebuah komponen yang dimana dia itu mendistribusikan sebuah jaringan ataupun aplikasi kayak traffic gitu, apa ya namanya itu, lalu lintas. Nah, dari beberapa server atau banyaknya resource. Nah, ini. Nah, tujuannya load balancer itu adalah mengoptimalisasi yang pertama, yang kalau dari bahasa saya, cuma kalau di googling ini ataupun maupun di lainnya, dia bisa membantu mengimprove sebuah availability, performance, dan reliability pada sebuah aplikasi dan service. Gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, karena nanti get request dari sebuah klien itu banyak, jadi gak memungkinkan kalau kita nggak memakai load balancer, karena nanti beban kerja sebuah load balancer server ini dia akan berat sebelah gitu. Dengan adanya load balancer dia akan mengatur traffic garda terdepan ini, dimana nantinya itu lebih terarah untuk klien. Dan juga dia itu memiliki sebuah algoritma, teman-teman.
Algoritmanya itu yaitu round robin, quick round robin, last connection, last response time, IP hash, fixed wait, dan lain sebagainya. Itu ada static dan dynamic algorithm. Kalau yang kita pakai nanti ini adalah sebuah round robin. Sebenarnya kayak yaitu general, umum, dan simple, dan juga lebih banyak digunakan. Kalau yang lainnya ini yang setahu saya, selain round robin itu kebanyakan list connection dan wake round robin. Kalau wake round robin itu dia hampir mirip, cuma ini adalah mendistribusikan based on kapasitas servernya. Terus yang list connection dia direct trafficnya server dengan active connectionnya yang apa ya, VIPs itu. Jadi asumsinya itu dia itu yang tidak sibuk, less busy, kayak tidak padat gitu trafficnya. Kalau mau lebih detailnya itu gambarannya itu kayak gini. Ini anggaplah load balancer. Dan ini, bentar, saya taruh sini. Dan ini sebuah aplikasi ya, atau server ya. Anggaplah ini sebuah node server. Node servernya itu semisal ada 3 lah. Oke, ada 3 ya. Terus di sini ada maksudnya dia itu include-nya sama database juga. Jadi bisa dibilang satu gini. Terus di sini dia untuk jalurnya user. Kita tulis saja di sini. Sorry. Ini itu user atau kliennya. Oke. Terus di sini ini load balancernya. Nah, ini baru servernya. Ini app. Terus ini server ya. Sorry. Anggaplah ini itu node ya. Ini node juga node. Node itu adalah fisiknya sebuah server. Ya ada berapa per perangkat gitulah intinya. Node itu perangkatnya. Oke, ini node-nya. Nah, semisal kalau kita asumsikan kalau usernya tanpa load balancer, kalau dia mau nge-request, otomatis dia akan membebani di sini. Nah, kita duplicate lagi ini. Nah, sama. Sorry. Nah, kalau semisal ini banyak ya, ini combine lagi. Thread. Nah, otomatis ini yang akan kewalahan di node 2-nya atau F2-nya. Nah, makanya kita perlu juga load balancer agar apa? Nantinya dia mengcover sebuah server ini di depannya, bahwa dia yang ngatur trafficnya. Jadi user atau klien di load balancer yang ngatur mau taruh kemana, entah itu F1, F2, F3 atau node 1, node 2, node 3. Nah, di sini tergantung juga dari sebuah load balancernya. Dia itu menggunakan algoritma apa, dan juga algoritma itu yang menentukan penentuan sebuah
klien atau user ini yang mau minta get request ke dalam server itu dilihat juga yang trafficnya busy. Nah, itu node-nya yang mana, terus yang kosong yang mana. Jadi ditaruhlah yang kosong gitu oleh load balancernya gitu. Itu cara kerjanya dan lebih paham soal visualnya kayak gimana. Terus habis itu kita kan udah tahu tuh rules dari load balancernya dengan algoritmanya. Oke, selanjutnya itu adalah hub proxy. Karena kita menggunakan hub proxy ya, load balancer. Salah satunya itu hub proxy. Tapi sebenarnya ada lagi kayak traffic proxy ataupun select proxy dan lain sebagainya. Nginx juga punya dia sama Apache ini. Tapi paling kayak menurut saya paling enak, paling cocok untuk digunakan apalagi di Docker ini, saya saran pakai ini hub proxy. Nah, ini salah satu tools atau aplikasi load balancer yang bisa digunakan secara gratis karena dia sifatnya open source juga dan lebih recommended kalau menurut saya. Oke, saya close dulu, baru kita lanjut ya. Yang pertama-tama teman-teman harus, kalau nggak punya repositorinya, teman-teman bisa copy dulu repository dari punya saya. Caranya git clone, copy aja dari code-nya ini, paste, kita tunggu. Oke, kita lihat dulu. Nah, benar. Kita masuk cg docker load balancer -l. Nah, di sini terdapat file yang sesuai dari sebuah repository saya. Dia punya docker file, folder database sendiri untuk config-nya database. Terus folder www itu folder untuk HTML, CSS, dan juga SQL. Untuk SQL-nya di DB, HTML dan CSS lah untuk aplikasi web app yang ditampilkan untuk pada case kali ini. Terus yang selanjutnya adalah file Docker Compose dengan format YAML untuk kita mengkompos, karena kita pakai Docker Compose ya waktu create sebuah app-nya ya. Terus dan juga file config-nya hub proxy sendiri dengan format JFG. Oke, kita bedah dulu di foldernya, di filenya, di Docker file dulu. Di sini base layernya yang saya pakai adalah pas waktu itu PHP dengan PHP-nya versi 7.3. Terus running sebuah perintah Docker ini, php ext install mysql video mysql, alias kayak extensionnya punyanya PHP khusus di Docker, dan juga untuk web app yang kita pakai pada case kali ini. Dan ngerunning sebuah ya kayak biasanya update install lipsync dan remove varlib update di sini, terus install sebuah extension gitu. Oke. Yang pastinya kalau CRUD itu kita perlu kayak extension dari sebuah PHP sih atau PHP. Terus folder DB, kita lihat saja di sini. Nah, ada sebuah SQL dari query yang custom ya,
ini bikinan sendiri, jadi create table dengan isinya itu ada ID, name, alamat atau address, dan salary atau gaji. Nah, yang pada kali ini case-nya itu adalah data karyawan, cuma menampilkan ID, menampilkan nama, alamat, dan gaji, itu aja. Singkat aja sih, gak perlu ribet, karena kita mau lihatnya itu cara kerja load balancer-nya aja gitu. Itu udah bekerja atau enggak gitu pada case kali ini. Setelah itu kita bisa lihat di aplikasi yang saya pakai di repository-nya ini itu apa. Nah, di sini adalah pakai PHP atau pemrograman PHP mulai dari indeksnya. Ya agak kompleks sih. Dia menggunakan CSS-nya adalah Bootstrap di sini teman-teman. Dengan versi 4 sama sekali sih. Dan jQuery dan lain sebagainya. Dan ini cuma penambahan kayak config. Ini kan kalau teman-teman menyesuaikan dari sebuah namanya sendiri, ini nanti kita tahu waktu di mana konfigurasi sebuah kompos itu kan pasti ada detail dari sebuah username, password, dan nama database dari sebuah server database-nya. Nah, itu sesuai juga di sini di config.php-nya. Nama username-nya apa, terus password-nya, dan nama database-nya. Nah, itu create. Nah, ini cuma kayak programming buat untuk nampilin apa ya, kayak kolom gitu buat CRUD-nya kayak biasanya. Oke, kita clear dulu HTML lagi. Sama kayak www2, cuma bedanya adalah waktu saya program itu bedakan di indeksnya pada HTML CSS-nya, yaitu saya kasih bahasa Indonesia di sini ya. Dan juga pewarnaannya juga. Nanti kita bisa lihat lah waktu implementasi. Terus kita bedah dulu di kompos atau Docker Compose-nya ya. Sebenarnya kalau lebih best practice-nya atau bukan best practice sih, kayak versinya ya, versi terbarunya itu 3.9 lebih aman. Nah, di sini kita bisa lihat versinya berapa, terus penamaannya, servisnya. Nah, ini nantinya kita bukan hanya untuk nge-up sekedar nge-up sebuah command, nantinya kita akan running command-nya build Docker Compose build, karena kita perlu nge-build sebuah aplikasi di sini ya. Nah, yang dipakai database-nya, image-nya ini MySQL. Kayak ini teman-teman, ini saya maksud database-nya tadi yang sesuaikan dari sebuah codingan PHP-nya itu waktu di config.php itu apa. Biasanya antara config.php penamaannya atau enggak koneksi.php gitu. User test. Nah, ini harus sama kan. Oke, sama untuk beberapa kayak di bagian network sama volume itu perhatikan juga. Dan juga service app ini dia wajib memiliki untuk links maupun depends on pada sini, karena ini adalah untuk menghubungkan service apa. Karena service kita app-nya harus menghubungkan ke database, harus pakai ini komennya antara links atau depends on. Nah, sini saya kasih note
line pada /conf ini dihapus karena kita tidak memiliki sebuah folder .conf ya, apa /conf gitu. Kita hapus, ketik aja Ctrl K. Dan di sini kita bisa lihat bahwa volume yang terdapat di hostnya nanti waktu kita up ya, itu persistan, dan juga penamanya nanti adalah ini networknya ini, itu untuk nama aja sih. Dan drivernya adalah overlay. Sebelum kita running nanti kita set dulu swarm-nya, karena saya refresh di ini di WSL-nya. Harusnya kalau teman-teman mengikuti dari sebelumnya kan swarm-nya udah keset, itu gak apa-apa, biarin aja. Terus attachable-nya di true. Oke, kita save, baru kita swarm. Nah, sedikit cerita waktu saya Docker Swarm init ini, waktu sebelum saya belum lanjut di video ini, itu sebelumnya itu udah saya coba, tapi waktu tengah-tengah itu kondisinya fail waktu ngerunning sebuah service. Itu karena salah satunya adalah ini, waktu di swarm init, IP address-nya bawaannya swarm itu ternyata dia adalah IP kelas A, yaitu 10 titik berapa. Nah, sedangkan kalau dari sini di node addresses atau IP-nya Docker di sini, mana ya? Nah, ini kan swarm-nya inaktif, masih belum aktif kan? Nah, node. Coba kita lihat IP A. Nah, di sini. Jadi IP yang punyanya si Docker itu adalah 172, teman-teman. Ini. Kita biarin aja. Oh, yang sini loh, IP ini, kelas B ini. Oke, caranya itu Docker Swarm init lagi. Mana? Docker Swarm init. Jangan lupa kasih parameter advertise address. Oke, udah. Setelah itu kita bisa cek di sini. Nah, otomatis dia bikin sebuah driver baru overlay dari sebuah swarm, dan ini Docker bridge punyanya swarm juga mungkin. Oke, kita bisa lihat, ngecek dulu. Nah, ini masih bawaan aja. Nah, ini sebelumnya. Oke, setelah itu baru kita stack ya. Nah, ada yang namanya command yang khusus untuk orchestration pada sebuah Docker dengan menggunakan Compose ini, yaitu stack.
Stack adalah sebuah bisa dibilang versi Docker Compose up. Biasanya kalau pakai kan up sama down ya. Nah itu dia itu stack gitu ya, stack deploy gitu. Nah itu adalah stack sebagai orchestrator. Orchestrator ini adalah sebuah yang saya jelaskan kayak di video sebelumnya itu, ya kayak modelnya itu orkestrasi gitu, semacam yaitu yang megang seluruh kendali dari automationnya itu, layaknya kayak Kubernetes sebenarnya. Nah ini yang versi lightnya. Oke, setelah itu baru Docker stack deploy dan compose filenya, nama filenya Docker Compose-nya apa, Docker Compose.yaml, kasih nama apa, simple CRUD atau apa gitu, kita kasih aja nama template balancer ya, apa, add CRUD kan ya, kalau add CRUD atau enggak nama saya ini. Nah, otomatis dibuatkan kayak gini, secara langsung mirip kayak Docker Compose up sama down. Nah setelah ini sebenarnya kita bisa lihat untuk listnya sebuah tagnya ya aktif kan, dia memiliki sebuah 3 service yang udah dibuat melalui Docker Stack Deploy tadi. Nah tapi waktu kita lihat Docker Service ls, nah di sini justru MySQL-nya yang cuma berjalan, sedangkan dua aplikasi ini masih belum ada dan belum kondisinya itu lagi belum ada gitulah intinya. Itu karena kita lupa atau keskip satu step ya, yaitu ini, yaitu kita harus build, karena tadi di Docker Compose kita racik itu ada build pada sebuah aplikasi service kedua web app kita, namanya dia tidak ada. Nah di sini kan masih belum ada image-nya, cuma MySQL aja. Oke, makanya kita kasih perintah Docker Compose build. Nah kita tunggu untuk beberapa menit. Kalau dari saya udah sih, karena sebelumnya udah saya coba, jadi harusnya dia ngambil image-nya itu gak lama. Nah, kalau teman-teman masih menunggu, silahkan ditunggu aja, cuma beberapa menit doang sih. Nah kita bisa lihat Docker image. Nah barulah kebuat sebuah image yang kita racik dari Docker Compose-nya. Kita bisa lihat di sini Docker Service. Nah baru ya. Nah 3 aplikasi yang kita buat udah berjalan sesuai dari gambarnya yang ini ya. 1, 2, 3 berjalan barat kayak gini, cuma ini node-nya cuma 2, web app-nya 2 dengan database 1. Oke, udah berjalan ya. Baru nih kita harus scale service-nya agar kita kita menerapkan sebuah high availability pada sebuah aplikasi yang kita set di sini. Itu dengan cara Docker Service Scale dengan nama
sesuaiin nama stacknya tadi yang tadi set ya. Terus app ke berapa, intinya itu kayak di clone servisnya itu dibuat banyak gitu. Kalau sebelumnya saya bikin 5 waktu itu. Nah, kita nggak usah banyak-banyak, pakai aja 2, di clone lah 2. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Jangan lupa yang satunya lagi, kita clone 2. Nah, di sini kita bisa lihat di service LS-nya. Nah, replikanya ada 2. Nah, kita bisa set sebuah replika ini ke dalam, ini kan node-nya cuma satu doang nih. Misal kalau kita punya node lagi, nah waktu kita clone, waktu kita punya node lagi buat untuk join ke swarm ini kan node-nya manager. Nah, ketika ada node worker yang join ke manager ini, maka replika tersebut, service yang berjalan nanti akan mengikuti di node workernya gitu. Nah, ketika servicenya ini sama-sama berjalan, ketika ada yang down, pasti ada tulisannya ini down. Tapi nanti ada penggantinya gitu. Nah, itu diganti ke node berapa maupun di manager lagi gitu. Kita bisa lihat di sini. Sorry, salah. Nah, kita bisa lihat ya. Totalnya ada 4 kan. 2 untuk si ABWW, up sama up 2 juga. Jadi totalnya ada 4. Oke. Setelah kita coba dari sebuah replika dari perintah skill ya, dari service itu, baru kita tes hproxy-nya sebagai load balancer-nya. Oke, di sini nih baru kita coba. Kupas saja ke apa. Jadi kalau tahu untuk perintahnya itu artinya adalah kita ngerun dengan parameter detach, karena kita ngeruningnya detach background, biar kita bisa melakukan eksekusi yang lainnya. Kalau detach nanti kesusahan malahan. Terus interaktif TTY dan nama proxy, volumenya ini ya. Terus habis itu disambungkan ke network yang kita udah set di Compose. Nah, portnya kita sesuaikan dari sebuah ini yang saya tulis ini. Jadi nanti kita tembak portnya hproxy-nya waktu kita tes 880 sebagai garda depannya, untuk backend-nya 85. Di hproxy image-nya dengan latest dengan menggunakan image Linux Alpine yang versi light ya. Oke, setelah kita running ya, baru kita tes nanti load balancer-nya. Oh iya, lupa aku. Karena namanya ini beda ya. Kita sedikit mengubah di config-nya hproxy. Sambil kita sharing juga di pembahasan hproxy file konfigurasinya, yang saya jelaskan itu ini.
Ini adalah front end dari sebuah service-nya, si hproxy-nya. Front end-nya itu justru dia itu port yang mengarah ke service app-nya, atau bisa dibilang di belakangnya ini. Nah, sedangkan 880 ia itu adalah port yang ditembak kita semisal masuk ke web browsernya. Sedangkan 85 adalah port yang direct ke web app yang di belakangnya load balancer gitu. Dengan modenya TCP port backend, terus backendnya dengan menggunakan perintah ini. Nah, di belakangnya adalah ini. Lalu kita rubah karena namanya bukan simbol CRUD. Oke, ganti. Oke. CRUD, oke. Save. Baru running lagi. Kenapa ini? Oh iya, lupa aku. RM. Nah, di sini ganti juga. Oke, CRUD. Oke, running. Kita lihat di sini. Nah, yang running ada berapa aplikasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini. Nah, proxy. Kita bisa lihat logs-nya proxy. Nah, ini sebenarnya gak masalah sih. Cuma warning aja, new worker gitu. Nah, kita bisa tembak di sini. IPA. IP ini, Ethernetnya yang ini. Kita copy. Nah, kalau teman-teman cuma gini doang, pasti tidak akan masuk ke webnya. Karena kita setnya adalah port 880. Karena port 80 udah dipakai sama web app kita. Nah, kita harus membedakan portnya dari web app yang udah ada lah di sini. Oke, kita enter. Nah, baru masuk. Kita bisa tambah lah di sini mouse-nya dicoba lah untuk web app yang udah di set kayak gini misalnya. Nah, terus gaji semisal juta gitu. Nah, kan bisa lihat ya. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, inilah hasilnya, resultnya load balancer. Kita bisa lihat bahwa load balancernya udah berjalan dengan baik ya. Ketika aplikasinya udah berjalan gini, delete aja. Jadi dia user kliennya itu bisa diarahkan ke app 1 atau app 2 gitu. Kalau di PowerPoint saya itu kayak gini gambarnya. Sama ya. Nah, sama kan? Ini refresh aja. Loh, udah berjalan ini round robinnya sama proxy-nya. Oke, itu aja mungkin dari video penjelasan Docker Load Balancer. Mungkin itu aja dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk penjelasannya lebih dimengerti. Ini adalah sebuah pemanasan kita sebelum kita masuk ke kelas Adinusa yang dimana kelas tersebut adalah ya cukup basic, cuma kan pemanasan aja. Ketika kita mau masuk dunia perkontaineran dan Docker, jadi kita update gitu dengan basic dan fundamentalnya. Oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye.